lain sport 2 tak pabrikan Jepang yang didatangkan ke pasaran Indonesia secara CPU di awal tahun 2000-an. Segmen ini juga ikut diramaikan oleh kehadiran sport 2 tak pabrikan Italia yang kala itu dijual secara resmi oleh ATPM. Keberadaan unit motor 2 tak bikinan Italia ini memang terbilang goib. Pasalnya saat motor ini dijual, peminatnya tidak begitu banyak mengingat bandrol harganya yang amat sangat mahal, melampaui harga sport 2 tak CPU dari pabrikan Jepang. Namun dibalik harganya yang mahal, detail yang diusung motor ini terbilang cukup mewah pada zamannya, serta spesifikasi mesinnya juga nggak kalah kenceng meskipun kapasitasnya hanya 125 cc. Sport 2 tak Italia yang saya maksud di sini adalah Cagiva Mito 125 dan Aprilia RS 125. Cagiva Mito 125 sendiri mulai memasuki pasaran Indonesia pada tahun 2000-an dan diboyong oleh PT Cagiva Indonesia yang saat itu menjadi ATPM Cagiva di Indonesia. Kala itu Cagiva Mito ini ditawarkan dengan harga 57 juta rupiah, dan sebagai gambaran betapa mahalnya Cagiva Mito, motor-motor CPU lain seperti Suzuki FXR, Kawasaki ZX150 maupun CBR 150 generasi pertama saat itu bandrol harganya hanya berada di kisaran 20-30 jutaan. Cagiva Mito yang beredar di Indonesia ini merupakan generasi Evo 2 yang beredar mulai akhir tahun 90-an sampai sekitaran tahun 2007. Sementara generasi pendahulunya adalah Cagiva Mito Evo 1 yang mempunyai ciri khas velg cashwheel palang 3 serta transmisinya menggunakan 7 percepatan. Sedangkan untuk Cagiva Mito Evo 2 mengusung velg cashwheel palang 6 dengan rasio transmisi memakai 6 percepatan. Secara tampilan, Cagiva Mito mempunyai garis desain yang mirip seperti Ducati 916 yang melegenda. Hal ini tak lepas dari kesuksesan pabrikan Cagiva di tahun 90-an yang berhasil mengakuisisi beberapa brand roda 2 lain seperti MV Agusta, Ducati, Moto Morini sampai Husqvarna, sehingga desain Cagiva Mito ini dikerjakan oleh orang yang sama yang juga mengerjakan desain Ducati 916, yaitu Massimo Tamburini. Meskipun desain keduanya sangat mirip, Cagiva Mito dibuat sebagai sportsback kelas pemula dengan mengusung jenis frame model twin spar, sedangkan Ducati 916 dibuat sebagai superbike dengan jenis frame memakai tipe tubular dan sudah mengaplikasikan swing arm model mono arm. Untuk sektor dapur pacunya, Cagiva Mito dibekali mesin 2 tak berkubikasi 125 cc dengan ukuran bor 56 mm dan stroke 50,6 mm, sistem pendingin cairan, pengkabutan karburator Deltro 28 mm, serta dilengkapi teknologi Power Valve CTS atau Cagiva Torque System. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 34 horsepower di 12.000 rpm, serta torsi puncak 23 Nm pada 11.000 rpm. Didukung dengan bobot kering 129 kg, yang salah satunya diperoleh dari penggunaan frame berbahan aluminium. Berdasarkan hasil pengetesan dari majalah Cycle World, kecepatan tertinggi Cagiva Mito mampu menyentuh angka 107 mph atau setara 172 km per jam. Untuk mengimbangi performanya yang luar biasa ini, Cagiva telah menyematkan beberapa parts mewah dari brand kenamaan seperti suspensi upside-down depan berdiameter 40 mm dari Marzocchi, monoshock belakang dari Sachs, cakram depan floating 320 mm dan belakang 230 mm yang dipadukan dengan kaliper pengereman Brembo, bahkan sampai komponen steering damper sudah menjadi part bawaan standar yang dipakai pada Cagiva Mito 125 ini. Oh iya, sedikit berbeda dari sport 2 tak Jepang kebanyakan, sejak lahir Cagiva Mito tidak dilengkapi dengan kickstarter, alias hanya mengandalkan electric starter saja untuk menyalakan mesinnya. Generasi Cagiva Mito kemudian diteruskan oleh Cagiva SP525.
Meskipun SP525 ini hadir dengan mesin baru yang lebih ramah lingkungan, alias sudah lolos regulasi emisi Euro 3, namun secara tampilan motor ini terlihat agak aneh dibandingkan Cagiva Mito, serta output tenaganya mengalami penurunan signifikan menjadi 25 horsepower. Bahkan di beberapa negara Eropa ada juga yang tenaganya dibatasi sampai 15 horsepower saja. Salah satu kompetitor yang spesifikasinya sepadan dengan Cagiva Mito 125 ini adalah Aprilia RS 125. Aprilia RS 125 merupakan replika dari motor balap Aprilia RS 125 GP yang telah memenangkan 10 kali gelar juara dunia serta 10 kali juara konstruktor dan pernah ditunggangi oleh beberapa pembalap kenamaan seperti Valentino Rossi, Alvaro Bautista, dan lain-lain. Aprilia RS 125 pertama kali dirilis pada tahun 1992 dengan generasi pertamanya yang dikenal sebagai Aprilia RS 125 Extrema. Kemudian generasi keduanya dirilis pada tahun 1996 yang mengusung perubahan fairing depan berbentuk membulat. Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan headlamp dari semula bentuknya persegi berubah menjadi membulat mengikuti desain lekuk fairing. Hanya saja pada bodi bagian belakangnya, desain generasi kedua ini masih mirip-mirip seperti versi sebelumnya. Selanjutnya, generasi ketiga diluncurkan pada tahun 1999. Desain fairingnya sekilas masih sama, hanya saja bentuknya dibuat lebih padat alias dimensinya lebih besar. Namun perbedaan paling mencolok bisa dilihat pada bodi belakang yang bentuknya membulat seperti buntut tawon mengikuti lekuk desain fairingnya, serta pada bagian velg dari semula palang 3 diganti memakai velg cashwheel palang 5. Generasi ketiga inilah yang sempat masuk ke Indonesia pada awal tahun 2000-an lewat ATPM Aprilia Indonesia yang dipegang oleh PT Motor Mega Performa. Aprilia RS 125 dipasarkan di Indonesia bebarengan dengan sang kakak yaitu Aprilia RS 250 dengan bandrol harga menyentuh 60 juta rupiah atau lebih mahal 3 jutaan dari Cagiva Mito. Aprilia RS 125 sendiri dibekali mesin 2 tak berkubikasi 125 cc, berpendingin cairan dengan ukuran bor 54 mm dan stroke 54,5 mm, karburator Delotro VHSB 34 mm, rasio kompresinya terbilang sangat tinggi yaitu 14,5:1. Tak lupa juga power valve exhaust 2 tak Aprilia, serta transmisinya menggunakan 6 speed, yang diklaim mampu menghasilkan output tenaga 34 horsepower di 11.000 rpm, serta torsi puncak 25 Nm pada 9.000 rpm. Banyak ulasan media otomotif luar negeri yang mengatakan kalau Aprilia RS 125 ini mempunyai kualitas pengereman dan handling terbaik di kelasnya. Dan hal tersebut tak lepas dari penggunaan detail part mewah yang telah disematkan, diantaranya seperti frame dan swing arm banana berbahan aluminium yang membuat bobotnya menjadi cukup ringan yaitu 124 kg saja dalam kondisi kering, kemudian suspensi depan upside down 40 mm, cakram depan full floating 320 mm dengan kaliper 4 piston, serta cakram belakang 220 mm dengan kaliper 2 piston. Sama halnya seperti Cagiva Mito, sejak lahir Aprilia RS 125 hanya mengandalkan electric starter saja untuk menyalakan mesinnya. Namun yang cukup unik dari RS 125 ini adalah posisi rantai penggerak rodanya yang berada di bagian kanan, serta ada beberapa varian warna striping yang dibuat menyerupai livery balap yang dipakai pada GP 125. Pada tahun 2006, Aprilia RS 125 mendapatkan perubahan signifikan baik itu dari segi desain dan juga mesinnya. Desain generasi ini terinspirasi dari produk superbike mereka yaitu Aprilia RSV, sehingga lekukan bodyworknya terkesan tajam dan terlihat jauh lebih modern ketimbang generasi sebelumnya, diikuti oleh kaki-kakinya yang juga turut diganti memakai velg cashwheel palang 10,
Berikut pengereman depan yang telah di-upgrade dengan kaliper tipe radial. Untuk mematuhi aturan regulasi emisi Euro 2, RS125 mengalami perubahan berupa penggantian karburator dengan ukuran lebih kecil yaitu Delotro 28 mm, serta penambahan katalis konverter baru. Namun, efek dari perubahan ini membuat catatan tenaganya turun menjadi 28 horsepower di 10.500 rpm, serta torsi puncaknya 19 Nm pada 9.000 rpm. Kemudian, pada tahun 2009, Aprilia RS125 hadir dengan standar emisi Euro 3. Karburatornya kembali diganti memakai Delotro VHST 28 mm yang mempunyai throttle position sensor, alias lebih canggih dari karbu konvensional. Generasi terakhir Aprilia RS125 bermesin 2 tak ini juga sempat dipasarkan secara resmi di Indonesia dengan bandrol harga Rp99 juta. Namun tidak lama setelahnya bandrol harganya dipangkas menjadi Rp79 juta dengan tujuan agar motor ini bisa lebih bersaing dengan sportsback premium lainnya. Berkat harganya yang tergolong fantastis untuk sebuah motor 125 cc, kabarnya RS125 versi Euro 2 ini hanya terjual sebanyak puluhan unit saja, sedangkan untuk versi Euro 3 hanya ada sebanyak belasan unit saja di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai sport 2 tak Italia yang paling mewah yang pernah mengaspal di Indonesia ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.